Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Maulana. Saya ingin melanjutkan review tentang folding bag yang saya miliki, yaitu Element Next. Ada beberapa komponen yang saya tambahkan untuk mengimprove dalam berkendara folding bag yang saya miliki. Saya jelaskan sekilas masing-masing terlebih dahulu. Pertama, di kokpit ada mata kucing, kemudian ada speedometer. Nah, kemudian dari sini ada saddle yang saya ubah, kemudian ada tempat minum, lalu di sini ada rak pannier. Tapi rak panniernya sementara ini saya sedang pasangkan tempat duduk anak untuk bermain sepeda bersama anak. Itu satu persatu saya akan masuk ke penjelasan ya. Jadi Element Next itu saat beli itu tidak disediakan mata kucing depan, jadi hanya disediakan mata kucing belakang seperti ini. Nah, untuk memberikan keamanan berkendara saat malam hari atau sore hari, itu saya menambahkan mata kucing bagian depan ini, pindahan dari sepeda touring saya, sehingga ini udah ada karat-karat seperti ini ya. Nah, yang menarik adalah yang kedua. Yang kedua adalah speedometer cat eye. Nah, speedometer ini menjadi sangat penting karena dalam berkendara sepeda itu kita tidak pernah tahu kecepatan kita berapa. Ketika kita mengetahui kecepatan kita berapa, terutama kecepatan saat ini, kita bisa mengimprove atau mempertahankan kecepatan kita mau di mana, untuk bisa memperkirakan estimasi mencapai suatu tujuan, atau bahkan ingin mengimprove kecepatan yang dari saat ini menjadi kecepatan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ada beberapa fitur, mungkin saya jelaskan dulu komponennya. Pertama adalah interface-nya. Interface-nya ini berupa display dengan satu tombol di sini, dan ini bisa dilepas. Nah, kalau dilihat di sini ada adapternya, dan di sini ada dua connection buat kontrol membaca dari sensornya. Di sini ada tempat baterai, jadi dia pakai baterai, dan di sini ada tombol set dan tombol on off gitu ya. Nah, demikian. Di sini ada tulisan Cat Eye dan cukup tebal juga. Di sini saya membeli Cat Eye Velo 7, artinya ada 7 fitur. Nah, itu komponen pertama. Kemudian yang kedua adalah adapternya. Jadi adapternya nanti dia dua titik ini akan menghubung ke kabel. Kabelnya seperti ini. Saya coba arahkan ke arah situ. Kemudian dia akan turun ke sana. Dia akan turun ke sini. Kemudian ke situ. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sensornya. Jadi sensor ini nanti akan bertemu dengan magnet. Nah, ini dia. Posisi magnetnya harus tepat di garis yang ada di situ, supaya bisa membaca. Nanti dia akan berputar dan terbaca oleh sensor, kemudian ditransfer ke kabel ini, lalu didisplay di interface-nya gitu. Saya pasangkan lagi. Nah, kemudian di sini ada aksesoris tas. Tadi saya nggak bahas, tapi tas ini saya modif sendiri. Jadi saya beli tali ini, kemudian bisa saya lepas pasang. Isinya bisa tools, dompet, HP begitu ya, biar simple. Ada banyak jenis tas folding bag, tapi saya coba modif yang saya punya aja biar nggak banyak beli. Nah, kemudian tempat minum ini raknya ngambil dari sepeda lipat orang tua dari istri saya. Ya, ini nggak terlalu harus seperti apa sih, jadi saya coba pakai yang sederhana aja gitu ya. Nah, kemudian untuk saddle ini sudah 3 kali saya ganti. Pertama pakai punyanya touring bike saya, kemudian karena merasa touring bike-nya harus tetap bisa digunakan, maka beli saddle lagi gitu ya, yang ada pernya di belakangnya. Tapi ternyata pas saya goes ada sekitar 1 bulan,
pas terakhir dipakai buat bike to work ke pabrik, ternyata bagian depan ini lepas, sobek plastiknya. Jadi ya mau nggak mau saya harus ganti lagi. Dan pas saya mau ganti, saya coba mau sekalian beli yang ergonomis gitu ya, maksudnya tidak harus pakai per tapi bagus gitu. Mulai dari bentuknya yang saya pengennya tipis seperti ini, tapi juga pengen lebar seperti itu. Karena milih saddle itu saya pernah lihat YouTube-nya Pak siapa ya, Pak Johan siapa gitu. Jadi menentukan saddle itu harus lebar ininya berdasarkan lebar seat bone atau tulang duduk dari kita gitu. Nah, tulang duduk saya itu sekitar 17 sentian dan minimum ada gap 2-3 sentian. Jadi ini sekitar 20 gapnya. Nah, jadi pas naik sini tuh nyaman banget gitu. Kurang lebih gitu sih. Nah, selanjutnya juga apa namanya? Kita bisa lihat di sini walaupun nggak ada per di sininya, tapi ini kayak gel gitu, enak. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah lebarnya. Untuk kenyamanan berkendara itu satu ini, karena saya punya pengalaman awal mula beli sepeda touring second itu joknya tuh kecil, nggak sesuai sama seat bone saya. Bersepeda baru 500 meter aja udah nggak akan bertahan dan udah langsung pengen pulang gitu. Tapi kalau jarak seat bone-nya itu pas gitu ya, itu mau berkilo-kilometer, mau nanjak, mau turun, mau sampai 100 km pun juga kayaknya kuat gitu. Saya bike to work itu pernah terjauh adalah selama 3 bulan dari rumah pabrik rumah itu sekitar bolak-balik itu 30 km tuh nggak ada masalah. Ya paling kerasa kram dikit-dikit, tapi nggak sampai pengen turun dari jok gitu, kurang lebih gitu. Nah, lalu yang paling terakhir adalah terkait rak pannier. Rak pannier ini untuk elemen Nix itu sepertinya memang tidak diperuntukkan untuk adanya pannier. Karena kenapa? Karena di bagian plat untuk masuk shaft dari ban belakang itu tidak ada lubang-lubang untuk pannier ataupun untuk untuk tutup ban itu apa ya namanya. Nah itu, jadi saya melakukan modifikasi nih di sini, nanti saya coba jelaskan ya. Jadi pertama, saya nggak mau beli pannier baru karena di sepeda touring saya memiliki 2 pannier depan, rak pannier depan sama rak pannier belakang. Rak pannier depan itu jarang dipakai, makanya saya coba memanfaatkan rak pannier depan saya ini. Nah, karena ini rak pannier depan, maka besi penguncinya itu cuma satu di sini. Maka saya harus memodif pegangan dia ke sini. Nah, ini modifan ini adalah menggunakan plat besi aluminium untuk pemegang knalpot yang dijual di variasi motor. Nah, di sininya bisa dihubungkan, tapi di sini saya memikirkan caranya gimana ya. Udah ada modifikasi beberapa kali, dan ini yang paling terakhir, yang paling rigid yang saya temukan. Ini jadi saya pakai klem sling, kabel sling, tau nggak? Jadi klemnya. Nah, ini nih. Tuh. Seperti itu. Dan ini cukup kuat, jadi yang besi rak hollow raknya ini diklem sama klemnya, lalu si tempat bautnya dihubungkan ke besinya gitu. Ini kuat banget. Nah, kemudian yang kedua adalah ini modifikasi yang sudah ketiga kalinya, yaitu untuk menghubungkan kaki dari rak pannier ini ke stay tube atau chain tube gitu. Dan saya pernah coba di stay tube 2 kali, ternyata nabrak-nabrak sama sama gear. Jadi nggak prefer gitu ya, nabrak-nabrak gear. Lalu saya coba cari-cari juga cara klemnya pakai apa. Pertama pakai aluminium gitu ya. Nah, ternyata yang paling rigid saya cari-cari adalah ini, klem besi. Jadi klem besi itu seperti itu tuh. Kelihatan ya. Nah, itu dia. Jadi dia ada besi
silinder atau besi berdiameter yang di bending U, di bending U nih. Ini yang satu keluar dari sini, yang satu keluar dari sini, bisa dikencangkan masing-masing. Jadi kayak klem buat anten, tahu kan ya. Nah, lalu nanti ininya dikonekkan ke plat ini untuk memegang si kaki panniernya gitu. Dan ini saya sudah coba-coba, ini nggak akan mentok ke gear, ini nggak akan. Nah, nanti kelihatan dari sini nih. Tuh, nggak akan mentok dari gear gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian masuk dari sini ke kakinya gitu kan, saya baut di sini. Ini juga nggak mentok sini, ini nggak mentok si derailleur, begitu pula yang sisi sebelah kanannya. Nah, yang sisi sebelah kanannya juga sama. Jadi saya coba-coba dan nggak mentok. Memang kayak agak mentok di sini. Nah, itu kayak agak mentok di disc brake, tapi enggak sih, nggak mentok gitu ya. Nah, seperti itu sekilas review. Dan di sini menarik, saya punya tempat duduk anak. Lalu tempat duduk anak ini saya coba manfaatkan, karena biasanya kalau pakai sepeda touring itu di depan, tapi kali ini di belakang. Dan ternyata bisa masuk ke sini. Tapi supaya ini nggak nabrak ban, saya coba tahan sama strap depan biar nggak jomplang belakang, sama tengahnya saya pegang juga sama strap. Dan jangan lupa di sini ada satu hal lagi yang penting, adalah kunci sepeda. Saya taruh di sini supaya bisa langsung tarik ke sini gitu. Tadinya saya taruh sini, kemudian taruh sini, ribet di sini aja gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya lakukan perubahan di sepeda saya. Tidak ada perubahan yang signifikan lagi. Semoga bisa menambah pengetahuan jika ada yang ingin melakukan upgrade ringan dan murah seperti yang saya lakukan tersebut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.